Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menuliskan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Kalau sebelumnya kita menuliskan konfigurasi elektron dengan teori Bohr, kalau sekarang ini adalah dengan teori mekanika kuantum, yang mana ini lebih lengkap lagi gitu ya dari sisi konfigurasi elektronnya. Karena kita juga sudah tahu bahwa teori mekanika kuantum ini membahas tentang teori atom yang lebih lengkap ya atau lebih mendalam, yang merupakan pembaharuan ataupun lanjutan dari teori Niels Bohr sebelumnya. Oke, jadi dalam menuliskan konfigurasi elektron dengan teori mekanika kuantum, kita tentu harus tahu aturan pengisian elektron. Kalau kemarin di Bohr, kita tentunya juga harus tahu berapa kulit pertama elektron maksimal yang harus diisi, kulit kedua dan seterusnya. Nah, di sini juga tentu ada aturan. Aturan pengisian elektron itu ada tiga. Sebenarnya cuma satu, tapi nanti di sini secara keseluruhan ada tiga aturan pengisian elektronnya. Yang paling penting pertama adalah kita perlu mengetahui tentang aturan Aufbau ya. Aufbau ini eh, sebenarnya ada sebutan lainnya ya. Jadi ini disebut sebagai building up principle. Jadi Aufbau ini sebenarnya bukan nama orang, melainkan ya ini bahasa doang ya, bahasa Jerman kalau tidak salah. Jadi dengan kata lain aturan Aufbau itu membahas tentang building up principle. Jadi prinsip pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi terendah ini sampai ke tingkat energi yang tertinggi. Jadi itulah isi dari aturan Aufbau atau building up principle. Jadi Aufbau itu bukan nama orang ya, teman-teman. Oke, jadi itu. Nah, pengisiannya itu harus dimulai dari energi terendah sampai ke tertinggi. Nah, ini adalah apa namanya? Urutannya yang mana diisi dari energi terendah sampai energi tertinggi. Dimulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D dan seterusnya ini ya. Yang mana energi terendahnya itu ada pada 1S. Dilanjutkan dengan 2S, kemudian 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S dan seterusnya. Oke, jadi ini aturan yang tertulis di sana, yang mana kita harus mengisinya dari energi terendah, yaitu dimulai dari 1S sampai ke tingkat energi tertinggi. Oke, jadi ini tuh aturannya adalah untuk pengisian elektron dalam keadaan dasar ya. Jadi sebenarnya ini tuh untuk eh, elektron dalam keadaan dasar. Jadi kalau kita bikin, nah di sini ya. Jadi elektron dalam keadaan dasar. Elektron dalam keadaan dasar atau ya dalam keadaan normal lah gitu ya. Keadaan dasar. Nah, itu. Jadi sebenarnya sih pengisian itu tetap sama, dimulai dari kulit terendah sampai kulit tertinggi ya, sama ya energi terendah sampai energi tertinggi. Nah, sebenarnya ya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D dan seterusnya gitu ya. Itu urutan sebenarnya seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan dasar itu artinya keadaan elektronnya memang sudah terisi di atom tersebut dalam keadaan netral gitu ya. Maka pengisiannya itu adalah dimulai dari ini sesuai yang sudah kita coret ini, yaitu 1S dan seterusnya. Yang mana hasil tersebut tertulis di sini, yaitu pengisian elektron dalam keadaan dasar 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Jadi di sini ada kelihatan berbeda ya. 4S, 3D. Harusnya kan 3P ya 3D ya. Kalau kita melihat dari aturan ini nih, 3P ya 3D dulu ya. Tapi malah ini 3P, 4S baru 3D.
Nah, ini itu terjadi karena memang sudah ada elektron yang terisi dalam keadaan dasar. Tapi kalau belum ada elektron yang terisi dalam keadaan dasar, sebenarnya ini masih urutannya seperti biasa, yaitu 3p, 3d baru 4s. Cuman karena sudah ada elektron di suatu atom dalam keadaan dasar atau dalam keadaan netral, maka kita mengisinya adalah 3p, 4s baru 3d. Karena nanti di sini ada semacam perubahan tingkatan energi ya yang menyebabkan 4S lebih rendah daripada 3D. Oke, jadi ini ingat sesuatu yang memang dalam keadaan dasar saja atau keadaan elektron yang sudah terisi di dalam suatu atom. 4S, 3D, 4P, 5S, 3D, 4D, 5P, 6S, 4F dan seterusnya. Atau kalau di sekolah itu ya kayaknya sama mungkin cara mengingatnya gini aja biar kita tahu urutannya. Oke. Yaitu S, SP, SP, SP kuadrat kita dua kali berarti, kemudian SDP, SDP, lalu SFDP, SFDP. Nah, ini S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP dan seterusnya. Itu cara mengingat supaya teman-teman tidak lupa gitu ya, bagaimana urutannya. Sebenarnya sih kalau melihat dari apa namanya gambar ini sebenarnya bisa juga, tapi kan kadang kita nggak hafal ya, kadang lupa juga atau kelamaan deh kalau misalnya kita nulis seperti ini. Jadinya ada hafalannya memang cukup singkat yaitu S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP dan seterusnya. Nah, di mana menjadi catatan di sini adalah S itu selalu dimulai dari N1. Kalau P dimulai dari N2, kalau D dimulai dari N3, sedangkan F dimulai dari 4 ya. Makanya di sini kalau kita perhatikan S itu dimulai dari 1, sedangkan P dimulai dari 2, D dimulai dari 3, sedangkan F dimulai dari 4. Seperti itu. Dan catatan yang harus teman-teman ketahui adalah bahwa elektron itu setiap orbitalnya berbeda ya jumlah maksimal elektronnya. Dimana kalau S itu maksimal hanya bisa diisi 2 elektron sehingga dia kita sebut S2, sedangkan P maksimal 6 maka P6, D 10 sedangkan F 14. Oke, sebagai contoh kita coba tunjukkan bagaimana mengisi konfigurasi elektron dalam beberapa atom yang ada di soal. Oke. Oh, itu ada 8 elektron ya karena dalam keadaan netral. Sehingga kita mulai dari mana? 1s 2, artinya di sini terisi 2 elektron, kemudian 2s2 terisi 2 elektron, di sini sudah ada 4. Maka ada sisa 4 lagi. Kita lanjutkan. P itu maksimal 6. Sedangkan sisa yang kita isi adalah 4. Maka ini bisa diisi di P4. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut Cl 17 elektron. Kita mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, berarti ini baru 10 elektron ya. Lanjut lagi 3s2, lalu 3p, sisa berapa itu? Ada 12, maka sisa 5, maka ini bisa. Nah, seperti itu caranya. Lalu ini kalsium ya. Kalsium. Nah, ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini baru 18, kemudian 4s2. Itu ya. Nah, ini tinggal mengacu kepada aturan Aufbau aja urutannya. Lalu Fe 26 elektron. Nah, bisa juga dengan cara yang tadi, yaitu kita tuliskan aja dulu S, SP, SP gitu ya. Baru S, D. Nah, kita batasin deh karena kan cuma ada 26 elektron. S dimulai dari 1, kemudian 2, 3, 4. P dimulai dari nomor 2 ya, N2, terus 3, dan sedangkan D dimulai dari 3. Oke, maksimal pengisian elektron di S itu ada 2, P ada 6, maka di sini sudah 10 elektron. Kembali lagi ini 2, ini 6, ini 2. Oke, berarti di sini kalau kita hitung-hitung ada 20 elektron. Sedangkan yang harus kita isi ada 26, maka sisa 6 lagi yang perlu diisi. Maka kita isi di D ya. Dengan konfigurasinya seperti itu, 3D6 di paling akhirnya. Oke, teman-teman.
Seperti itu ya. Nah, sedikit tambahan di sini sebenarnya kita bisa membuat konfigurasi yang lebih singkat, yaitu apa? Dengan menuliskan konfigurasi menggunakan gas mulia. Di mana kita menggunakan gas mulia yaitu apa? Helium, neon, apa lagi? Kita bikin di sini deh. Ada helium, ya kan? Terus ada neon, ada argon, ada krypton dan seterusnya ya. Yang mana ini ada 2 elektron, ini 10 elektron, ini 18, ini ada 36 dan seterusnya. Nanti bisa teman-teman cek lagi ya. Nah, maka guna mempersingkat konfigurasi yang terlihat panjang ini, kita bisa menggunakan gas mulia ya. Jadi ini gas mulia atau ya golongan 8A gitu ya. Oke, contohnya misalnya O di sini. Kita punya 8 elektron. Maka kita bisa menggantikan beberapa elektronnya itu dengan menggunakan helium. Karena helium sudah ada 2 elektron, maka akan menyisakan 6 elektron lagi. Maka kita lanjutkan dari yang tadi. 2s2, 2p4 gitu ya. Nah, ini. Terus kita coba sambung ke yang Cl misalnya. Cl itu 17 elektron. Maka kita bisa menggantikan dengan apa? Dengan di bawahnya, di bawah 17 apa yang gas mulianya di bawah 17 yaitu Ne kan. Nah, lalu ini jadinya apa? Ne ini ada 10 elektron. Maka ini Ne itu mewakili yang ini. Sehingga lanjutannya apa? 3s2, 3p5. Lalu Ca. Ca itu 20. Nah, di bawah 20 yang dekat dengan gas mulia atau golongan 8A itu siapa? Yaitu Ar ya. Jadi cari yang di bawah 20 tapi mendekati 20. Maka kita pilih Ar karena ada 18 elektron. Maka Ar ini itu mewakili konfigurasi yang ini. Oke. Karena ada 18 elektron sehingga nanti jadinya konfigurasinya seperti ini. Terus Fe di bawah 26 apa yang paling mendekati dengan gas mulia yaitu Ar lagi ya. Ada 18 elektron, maka Ar tersebut mewakili konfigurasi yang ini. Sehingga tinggal kita lanjutkan sisanya yaitu 4s2, 3d6. Nah, itu sekilas ya tentang bagaimana cara menuliskan konfigurasi yang dipersingkat dengan menggunakan gas mulia. Oke, semoga dapat dipahami ya. Mungkin kalau butuh kita bisa bikinkan sesi khusus untuk pembahasan konfigurasi dengan menggunakan gas mulia kali ya. Silakan teman-teman kalau ada yang memang butuh di komen aja ya. Oke, lanjut ke aturan kedua. Aturan kedua ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pengisian elektron, tapi ini mungkin lebih secara spesifik aja apabila dilakukan dalam satu orbital gitu ya. Jadi gini, aturan Hund gitu ya. Pengisian elektron dalam orbital yang sama harus paralel. Nah, contohnya gini. Orbital P kita dulu sudah pernah bahas ya tentang orbital SPDF. Orbital P ini punya 3 orientasi ya, 3 bilangan kuantum magnetik. Yaitu ada yang PX, PY sama PZ kemarin itu ya. Nah, di sini ada 3 kotak lah kita sebut dengan masing-masing kotak maksimal 2 elektron. Oke, jadi 2P3 ini itu kita harus ngisinya paralel. Artinya harus satu-satu. Gitu ya. Kata kuncinya adalah satu-satu. Jadi kita harus ngisi gini, atas, atas, atas. Nah, ini cara yang diperbolehkan dalam aturan Hahn. Nah, sedangkan ini itu tidak boleh. Jadi tidak boleh atas, bawah, atas. Jadi harus satu-satu dulu. Kalau misalnya 2P4 maka atas, atas, atas baru kemudian lanjut ke bawah, bawah, bawah gitu ya. Sampai 4 elektron berarti cuma sampai di sini sebelah kiri. Jadi tidak boleh kita membuat seperti ini atas bawah gitu, nggak boleh. Jadi harus satu-satu dulu untuk setiap kotak. Baru kalau misal udah kepenuhan, udah lebih maksudnya, udah nggak muat, maka balik ke kiri lagi. Kita mulainya dari bawah garisnya ya, panahnya ke bawah. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, lanjut ke larangan Pauli. Tidak boleh elektron menempati 4 bilangan kuantum yang sama. Berarti nggak boleh 4-4-nya sama, minimal satu yang berbeda. Contoh, di sini kita punya 1s2 gitu ya.
Berarti ada 2 elektron yang harus diisi di dalam orbital S. Maka pengisian yang boleh itu gini, atas sama bawah. Sedangkan ini itu salah, nggak boleh atas-atas. Karena masih ingat kan tentang bagaimana menuliskan bilangan quantum spin, di mana magnetic spinnya itu kalau yang ini sebelah kiri ini yang panah ke atas ini namanya bilangan kuantumnya plus setengah. Sedangkan kalau yang bawah ini, yang sebelah kanan itu adalah minus setengah. Jadi bilangan kuantum spinnya berbeda ya. Sedangkan kalau ini itu dua-duanya sama. Sama-sama plus setengah. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh 4 bilangan kuantum itu sama. Minimal satu yang berbeda. Seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya tentang bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dengan teori mekanika kuantum. Oke, jika ada pertanyaan silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.